Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan kalau malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita kembali beribadah, bersekutu bersama saudara seiman pada kesempatan kali ini. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan. Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini, hingga pada malam hari ini Tuhan berikan kami kemenangan untuk kami kembali bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah tangga masing-masing. Kiranya Tuhan jamah urapi kami semua agar kami dapat bersungguh-sungguh di dalam kami beribadah pada malam hari ini. Kami mohon pimpinan Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian nomor 795. Tuhan ku mau menyenangkanmu. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati kita sebagai ucapan syukur dan kerinduan kita kepada Tuhan. Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
Terpujilah namamu Tuhan, haleluya, haleluya, hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan, Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Yesus, haleluya, terpuji namamu Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, satukan roh kami Yesus, untuk kami menyembah-Mu, satukan roh kami, biar kami bersungguh-sungguh menyembah-Mu Yesus, haleluya, haleluya, kami percaya Engkau hadir di sini, hadir di tengah-tengah kami Tuhan, menjamah setiap hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, Yesus, Engkau sungguh baik.
damai sejahtera. Engkau yang memberi kami kemampuan, Engkau yang memberi kami kesegaran jiwa kami, Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Biar kami terus belajar menyenangkan hati-Mu, biar kami terus mengasihi-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita kepada Tuhan, bahwa kita rindu untuk terus menyenangkan hati Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Pada malam hari ini, mari kita akan satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk jam-jam ibadah, untuk pelayan-pelayan Tuhan, terlebih untuk jemaat Tuhan, supaya tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, setia di dalam mengiring akan Tuhan, sehingga iman mereka semakin kuat di dalam pengiringan akan Tuhan Yesus. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, kota kita tercinta Lamongan, kita terus doakan kiranya Tuhan mencurahkan belas kasihan, Tuhan memberi lawatannya atas
bangsa dan kota kita, para pemimpin negara kita, pemimpin kota kita doakan agar mereka terus takut akan Tuhan, hidup di dalam kebijaksanaan, dan dapat mengatur bangsa dan kota kita. Untuk pilkada juga kita doakan, biar kiranya siapapun yang terpilih, itu semua karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada malam hari ini dipersilakan Ibu Martin untuk memimpin kita di dalam doa syafaat dan kita semua mengaminkannya. Puji nama Tuhan. Mari kita ambil posisi duduk yang baik untuk datang pada Tuhan, menaikkan tiap doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersehati. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh ambil bagian dalam doa malam hari ini. Semua bukan karena kuat gagah kami. Ini semua karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami semua yang ada Tuhan. Baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Biarlah Engkau melawat setiap kami Tuhan. Dengan berkat kasih dan kemurahan-Mu, anugerah dan rahmat-Mu terus Engkau limpahkan atas kami. Sungguh menjadi kerinduan kami untuk terus selalu menyenangkan hati-Mu, Tuhan Yesus. Maka memohon kepadamu dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau kuduskan kami terlebih dahulu Tuhan. Sampai tulus hati kami supaya kami boleh merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah kami semua yang boleh beribadah kepadamu pada malam hari ini. Baik yang di gereja maupun di rumah. Masing-masing jemaat-Mu yang ada semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu sepanjang hari-hari dalam kehidupan kami. Yang sudah kami lewati Tuhan, mulai dari pagi sampai malam hari kembali. Bahkan hari-hari yang ada di hadapan kami. Tuhan, kami percayakan semua kepadamu. Tuhan, karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau Tuhan Yesus kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuhkan Tuhan dalam hidup ini. Seperti saat ini kami sungguh-sungguh Tuhan mau datang kepadamu, merendahkan hati di hadapan-Mu, memohon kasih dan kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu kepada kami, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami. Kami berdoa pada malam hari ini, menaikkan setiap doa-doa syafaat yang ada, ampuni segala kekurangan, kelemahan, dosa, pelanggaran kami. Tuhan, sehingga setiap apa yang kami naikkan kepadamu sungguh berkenan bagimu, sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga pastori, hamba-Mu yang kami kasihi, Bapak dan Ibu Gembala kami yang tercinta. Biarlah Tuhan Kau memberkati senantiasa sekeluarga yang ada. Tuhan, dengan kasih kemurahan-Mu, dengan perlindungan-Mu, bahkan keluar masuknya Engkau jagai terus Tuhan. Sungguh Allah-Ku, Engkau melingkupi keluarga rumah tangganya dengan sukacita surgawi, damai sejahtera yang dari Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan hamba-Mu berdua. Berikan selalu kesehatan yang terbaik Tuhan. Kau jaga seluruh tubuh, jiwa, rohnya. Kau berikan kuasa pengurapan yang dari surga. Tuhan, dalam setiap pelayanannya, biarlah hanya nama-Mu yang diagungkan tinggi, sehingga hamba-Mu dengan tubuh yang sehat boleh mengembalakan kami setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Sungguh-sungguh lebih lagi boleh semakin bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Engkau melingkupi semuanya dengan kuasa kasih-Mu ya Bapa, juga ketiga putra-putrinya, baik Koko Saudara Yonatan, baik Saudara Victor, juga Saudara Bernike bersama suami, juga anak tercinta Tuhan yang berada di Malang. Tuhan Kau jagai terus, jangan pernah tinggalkan. Tuhan, bahwa semakin semuanya mencari Engkau, mendekat kepadamu, semakin hari semakin setia, iring akan Engkau bahkan sampai selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan memberkati, mencukupkan segala apa yang mereka perlukan, mereka butuhkan, sehingga keluarga ini semuanya tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, semuanya saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga keluarga rumah tangganya dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, para pendeta-pendeta yang ada di gereja ini Tuhan Yesus, pendeta muda Bapak Paulus Suparno, pendeta pembantu Bapak Setiawan, juga Saudara Yonatan, juga para hamba-hamba-Mu yang lainnya Tuhan Yesus, para diaken penatua, para hamba-hamba-Mu pelayan, musik, pujian, singer, song leader, semuanya Tuhan, juga para Tuhan Yesus penerima jemaat juga Tuhan, kolektan yang ada juga Tuhan Yesus, juga para pendoa-pendoa syafaat-Mu ya Tuhan, yang sungguh-sungguh Engkau percayakan Tuhan untuk semakin hari lebih sungguh-sungguh mendekat kepadamu. Engkau berikan mereka semua dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, semakin setia, semakin lebih heran lagi melayani Engkau dengan segenap hati. Tuhan memberkati segala keberadaannya. Tuhan, Engkau menjagai, menyertai dalam segala aktivitasnya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya boleh saling bergandeng tangan, saling mengasihi Tuhan Yesus, saling mendoakan satu dengan yang lain, membangun di dalam iman, sehingga semuanya boleh sungguh-sungguh Tuhan Yesus dengan penuh kerukunan, kebersamaan yang indah, dengan tali kasih-Mu Engkau mengikat Tuhan, sehingga setiap pelayanan mereka semua boleh berkenan bagi-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jam-jam ibadah di gereja kami. Tuhan Yesus, mulai hari Minggu sampai hari Sabtu, hari Senin sampai hari Minggu kembali. Tuhan, Kau memberkati setiap ibadah-ibadah yang dikerjakan. Semuanya Tuhan tanpa terkecuali. Baik Tuhan, ibadah-ibadah yang sudah dikerjakan bertatap muka di gereja maupun semua yang mengikuti, masih mengikuti di rumah secara online. Tuhan, Engkau melawat semua jemaat-jemaat-Mu. Boleh setiap ibadah-ibadah yang ada yang dikerjakan menjadi satu kesukaan buat kami untuk semakin Tuhan Yesus mengasihi Engkau, mencintai Engkau lebih dalam lagi, merupakan segala kewajiban kami Tuhan untuk terus memuji-muji nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Terpujilah Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, setiap ibadah-ibadah yang dikerjakan. Engkau hadir dalam setiap ibadah-ibadah yang dikerjakan, melawat setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ada. Engkau tahu Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang Tuhan Yesus jauh daripada-Mu Engkau bawa semakin mendekat kepada-Mu, yang susah Tuhan hiburkan. Kiranya Tuhan juga yang mengalami sakit Tuhan Yesus, maupun mereka Tuhan Yesus yang ada di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan juga Engkau hadir Tuhan, Engkau melawat dengan kasih-Mu, dengan kemurahan-Mu, Engkau menjamah dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Tuhan, sungguh tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup memberikan kesembuhan buat mereka semua, sehingga mereka semua boleh mendapat pemulihan yang dari Tuhan, dengan tubuh yang sehat. Mereka anak-anak-Mu selalu mengucap syukur kepada-Mu, bahkan semakin hari semakin setia mencari Engkau, mendekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pekerjaan-Mu di gereja ini Tuhan. Kalau kami melihat ada renovasi atau pembangunan gereja-Mu saat ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Tuhan Yesus semua dana-dana yang dibutuhkan, sehingga gereja ini semakin lebih baik lagi. Juga Engkau memberkati para pekerja-pekerja, juga tukang-tukang yang mengerjakan semuanya. Engkau memberkati mereka dengan roh hikmat Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak memakai kekuatan sendiri. Semua dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya, semua dapat dikerjakan dan diselesaikan sungguh tepat pada waktunya.
waktunya. Tuhan yang bela, Tuhan yang turut bekerja dan campur tangan dalam semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Allahku, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami, Engkau yang sangat peduli, yang mengerti setiap apa yang kami hadapi. Kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu yang ada Tuhan Yesus, baik ya Tuhan yang ada di wilayah dekat, di wilayah tengah maupun di Made dan di Sumput. Tuhan, di mana saja jemaat-Mu yang ada, biarlah mereka semua semakin kuat, semakin teguh, semakin mau taat setia kepada-Mu dalam keadaan situasi apapun saat-saat ini. Tuhan, Yesus, Engkau terus menjagai semua jemaat-Mu, memelihara seluruh kehidupannya. Yang kami berdoa mulai dari anak-anak, Tuhan, sampai muda remaja, Tuhan Yesus, yang dewasa sampai usia yang lanjut. Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan mereka semua. Bahkan Tuhan, Engkau memelihara seluruh kehidupannya, bahwa semakin Tuhan mereka semua mengasihi Engkau, mencintai Engkau Tuhan, mau selalu bersekutu dengan-Mu. Tuhan Yesus, merenungkan setiap firman-firman-Mu dalam keberadaan mereka. Ada cinta yang terus senantiasa terjadi dalam kehidupannya, cinta mula-mula itu terus ada dalam kehidupan mereka, mengucap syukur dalam segala keberadaannya. Terus Tuhan berikan kesehatan yang terbaik buat anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, Tuhan, bangsa Indonesia ini. Tuhan, kalau saat ini masih dalam posisi pandemi COVID masih ada, Tuhan, kami percaya Tuhan tidak berhenti sampai di sini, terus menerus Engkau melawat bangsa ini. Tuhan, seperti doa-doa kami kepadamu, kami tidak berhenti juga berdoa kepada memohon belas kasihan-Mu. Engkau sanggup memberi pertolongan Tuhan, bangsa ini Engkau pulihkan Tuhan, menjadi bangsa yang bertobat kepadamu, sehingga bangsa ini boleh memperoleh kemenangan yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, juga segenap aparat-aparat keamanan Tuhan, semuanya Tuhan, para dokter-dokter yang ada di garda depan yang masih berjibaku dengan COVID-19 ini Tuhan, mereka semua Engkau berikan hikmat, kekuatan Tuhan Yesus, Engkau berikan kesehatan yang terbaik, sehingga mereka semua boleh memperoleh solusi-solusi yang diperoleh Tuhan Yesus selama ini, sehingga Tuhan semuanya mendapatkan hasil yang baik, dan semua harapan bangsa ini sungguh-sungguh sesuai dengan seperti harapan kami semua, sehingga boleh dipulihkan normal kembali dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala, tidak ada kendala suatu apapun. Engkau memberkati para pemimpin bangsa ini dengan roh hikmat yang dari Kristus. Tuhan kami, kiranya Tuhan mereka semua tidak mementingkan kepentingan sendiri, tapi kepentingan bersama-sama Tuhan, saling mengasihi dan saling menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih Kota Lamongan yang kami cintai, juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Kalau beberapa hari lagi Tuhan Yesus akan diadakan pemilihan bupati, Tuhan Yesus, Engkau juga tidak pernah tinggal diam. Biarlah doa kami kepadamu memohon belas kasihan-Mu. Engkau juga menolong semuanya, baik para Tuhan Yesus yang akan mengikuti pemilihan yang ada, semua diberkati, sehingga juga yang akan terpilih nantinya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memilih semuanya, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang sungguh mengerti akan kepentingan bersama, tidak mementingkan diri sendiri, sehingga apa yang akan dikerjakan mencapai tujuan yang baik Tuhan Yesus, untuk kemajuan kota kami ini, Tuhan Yesus, bangsa kami Indonesia ini semuanya boleh diberkati dalam segala segi bidang apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Natal yang sebentar tiba. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau memberkati Natal yang akan datang Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan kami semua anak-anak-Mu pada saatnya tiba Tuhan Natal nanti,
kami bisa merayakan di mana Engkau lahir ke muka bumi ini. Sungguh-sungguh Tuhan, Engkau menjadi juru selamat bagi kami, menyelamatkan kami semua umat-Mu yang mau taat percaya kepadamu. Tuhan, Engkau sendiri yang Tuhan Yesus yang sudah mengeluarkan kami, melepaskan kami dari belenggu-belenggu dosa yang ada Tuhan, sehingga terus kami boleh memuji dan menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu. Biar Engkau memberkati Tuhan, Natal nanti dengan penuh sukacita boleh kami rayakan dengan keadaan situasi apapun, tapi terus kami mengagungkan nama-Mu. Hanya Engkau Allah kami dan Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, banyak-banyak doa-doa yang ingin kami naikkan kepadamu dengan segala keterbatasan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang menyempurnakan doa kami ini sehingga menjadi berkenan bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan diperlengkapi oleh firman-Mu. Mari Tuhan, sebelum kami mendengarkannya, Engkau sendiri yang menguduskan kami semua Tuhan Yesus, untuk kami boleh fokus dan Tuhan Yesus mendengar firman-Mu dengan baik, dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu boleh Tuhan Yesus menegur dan mengingatkan kami, dan bukan hanya kami dengar tapi kami dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami setiap hari, karena kami tahu firman-Mu adalah terang dalam kehidupan kami, bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Mari Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau sendiri yang berkuasa atasnya. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata-kata, Engkau yang sendiri ya Tuhan Yesus, yang melawat setiap kami melalui setiap firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu. Sehingga Tuhan Yesus, kami semua diberkati dengan berkat-berkat yang sama yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami semua, dan kami alaskan semua doa dan permohonan ucapan syukur kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Aleihim. Kita bersyukur pada malam hari ini bisa bersama-sama dalam berdoa malam, sekalipun di tempat yang berbeda, tetapi kalau kita mau bersungguh-sungguh, kita akan merasakan kehadiran Tuhan dan jamahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau merenungkan dalam kitab Yeremia pasal yang ke-35 ayat 12 sampai dengan 19. Yeremia 35 ayat 12 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataan? Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya, dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka, tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel,
Sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka. Karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekhab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekhab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Amin. Dalam perikop ini ditulis tentang kesetiaan orang-orang Rekhab. Topik pada malam hari ini yaitu tentang kesetiaan. Dari zaman ke zaman yang namanya setia itu sulit, ya. Kitab Amsal mengatakan banyak orang baik, tetapi orang yang setia sulit untuk ditemui. Dalam kitab Yeremia ini pun kisah kesetiaan orang-orang Rekhab dikemukakan oleh Nabi Yeremia. Sebenarnya kalau secara kronologis ini nggak ada kaitannya dengan cerita perikop sebelumnya, yaitu tentang ketidaksetiaan Zedekia, ya. Tetapi di sini Yeremia menyisipkan kisah ini ingin mengontraskan bagaimana sikap Zedekia dibanding sikap dari orang-orang Rekhab. Kisah kaum Rekhab ini seperti yang saya katakan tadi secara kronologis tidak menyambung dengan kisah ketidaksetiaan Zedekia di perikop sebelumnya. Di ayat yang pertama, kisah Rekhab terjadi sebelum masa pemerintahan Zedekia, yaitu pada masa Yoyakim. Tetapi oleh Yeremia sengaja ditaruh berdampingan sebagai alat pembanding, sekaligus pembuktian betapa Raja Zedekia adalah seorang yang tidak setia. Kaum Rekhab tidak termasuk suku Israel. Kaum Rekhab itu keturunan dari suku Keni. Kalau kita lihat di dalam 1 Tawari pasal 2 ayat yang ke-55. 1 Tawari pasal 2 ayat yang ke-55. Dan kaum-kaum para ahli surat yang diam di Yabes ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Sukati. Mereka itulah orang Keni, keturunan Hamad bapa keluarga Rekhab. Suku Keni yaitu suku dari mertua Musa. Kaum ini bukan bangsawan dan tidak berstatus sosial tinggi. Mereka termasuk suku semi-nomaden, berpindah-pindah tempat sesuai kebutuhan hidup mereka dalam berternak. Di bawah kepemimpinan Yonadab, kaum Rekhab pernah berkomitmen untuk tidak minum anggur, kemudian komitmen ini dijalankan dengan setia oleh mereka turun-temurun. Tentunya hal ini sangat kontras dengan kehidupan bangsa Yehuda, penduduk yang ada di Yerusalem. Kaum Rekhab dalam kesetiaan mereka memegang teguh komitmen mereka kepada nenek moyang mereka, dibandingkan dengan kesetiaan Zedekia, ya. Zedekia termasuk orang yang tidak setia dan juga pemimpin umat dalam mentaati Taurat Tuhan. Hal ini juga menjadi pengingat kita bagaimana kesetiaan kita terhadap Taurat Tuhan. Kalau di zaman
dulu ada sebuah kelompok atau orang-orang rekap ini yang begitu berpegang teguh terhadap pesan dari atau komitmen dari nenek moyang mereka. Mereka begitu teguh, begitu taat. Tetapi bangsa Israel, bangsa yang telah dipimpin Tuhan secara langsung, itu bahkan tidak mempedulikannya. Apa yang menjadi perintah Tuhan tidak diindahkannya. Sehingga hal inilah yang membuat Tuhan marah. Tetapi bagi orang-orang Rekab, mereka keturunan Rekab ini yang berpegang teguh pada bapa leluhurnya, mereka justru diberi kepercayaan kepada Tuhan yang telah kita baca tadi di ayat 19, keturunan Yonadab bin Rekab tak akan terputus melayani aku sepanjang masa. Ya, sungguh sebuah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang dilimpahkan, semua berkat Tuhan yang dilimpahkan dalam keturunan Rekab ini. Tetapi bagaimana nasib dari bangsa Yehuda, penduduk Yerusalem? Kalau kita baca di ayat yang ke-17 itu ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka. Karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Inilah yang menjadi pokok permasalahan dari penduduk Yerusalem terhadap firman Tuhan, terhadap perintah Tuhan, tidak diresponi dengan baik, tidak didengarkan, dianggap remeh. Padahal Tuhan sudah menegur begitu keras, menunjukkan kuasanya, tetapi tidak juga diperhatikan. Sedangkan orang Rekab ini terhadap bapak leluhurnya, bukan terhadap Tuhannya ya, terhadap bapak leluhurnya begitu bisa berpegang teguh, berkomitmen. Tetapi bangsa Yerusalem dan rakyat yang ada, mereka yang telah mengenal Tuhan begitu rupa, tetapi tidak mau mendengarkan, tidak mau menuruti nasihat firman Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang seperti Rekab yang mau taat, setia terhadap firman Tuhan? Ataukah kita termasuk golongan seperti Sedekia, seperti orang Yerusalem? Firman Tuhan begitu keras telah diberitakan, disampaikan, tetapi kita tidak mau meresponinya. Kita menganggap angin lalu, menganggap firman Tuhan itu sepele, ya, atau kita suka menunda-nunda. Oh, nanti aja, waktu masih panjang, ya. Aku masih muda, aku masih remaja, aku masih kuat dan lain sebagainya. Lalu kita mengesampingkan kebenaran firman Tuhan, kita mengesampingkan apa yang menjadi ajaran-ajaran Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga ketika kita beribadah, ya kita ibadah, kita ke gereja, ya sekedar ke gereja, tetapi dalam keseharian kita, dalam tingkah laku kita masih melakukan kejahatan. Seperti di ayat yang ke-15 itu ya. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus menerus kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu, perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu. Ya. Terus menerus firman Tuhan itu disampaikan kepada kita sebagai umatnya melalui para nabi, melalui
para hamba-hambanya yang ada. Kalau di zaman sekarang ya melalui para hamba Tuhan, para pendeta, para pelayan Tuhan menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Muatan isinya selalu berkaitan tentang pertobatan atau kembalilah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat. Perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain. Ya, garis besarnya selalu 3 hal ini untuk selalu diserukan. Tetapi pada masa itu bangsa Yehuda ini tidak kunjung ada perubahan dalam perilakunya. Tingkah lakunya masih jahat, perbuatannya masih tidak menyenangkan Tuhan, kemudian masih suka mengikuti Allah lain selain Allah Israel, ya, dan sujud menyembah beribadah kepada mereka. Padahal telah nyata bahwa kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan itu sudah dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri, tetapi bangsa ini masih mengeraskan hatinya. Mari hal ini juga menjadi peringatan bagi kita, janganlah kita mengeraskan hati kita yang masih dalam dosa. Mari kita bertobat, kita berubah, perbaiki sikap perbuatan kita. Janganlah mengikuti Allah lain, ya. Janganlah kita mencoba untuk berharap atau bersandar kepada ilah yang lain. Sekalipun mungkin saat ini pergumulan kita, doa-doa kita masih belum terjawab, tetapi tetap yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan masih berkuasa atas kehidupan ini. Tuhan masih memegang kendali dalam kehidupan ini. Di sini ditekankan bagaimana orang yang setia kepada Tuhan akan mendapatkan berkat kelimpahan kasih Tuhan, dan kalau kita tidak setia kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan, tidak mengikuti hukum-hukum Tuhan, maka yang kita terima adalah sebuah penghukuman. Kalau dalam kisah ini adalah malapetaka yang diterima dari bangsa Israel ini. Mari pada malam hari ini, biarlah hal ini menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Bukankah kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab ini merupakan kisah-kisah yang harusnya membawa kita untuk hidup lebih takut kepada Tuhan, hidup untuk lebih setia kepada Tuhan. Kisah-kisah yang ada, yang tertulis, sejarah Israel yang ada ini, bukankah untuk mendidik kita, membuat kita untuk lebih sadar bahwa siapakah kita ini. Janganlah kita ini menjadi orang-orang yang bandel, orang-orang yang mengeraskan hati, tetapi biarlah kita bersikap rendah hati, sehingga kesetiaan itu tumbuh dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, tidak otomatis langsung bisa untuk setia kepada Tuhan. Tetapi itu dari diri kita sendiri, kita mau membuka hati kita untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan atau tidak, ataukah kita mengeraskan hati, tetap bersikuku atas apa yang kita kerjakan, meskipun hal itu adalah sebuah kejahatan. Kalau hal itu yang kita kerjakan, maka kita akan bernasib sama seperti bangsa Israel. Mungkin dalam zaman kita saat ini, kita tidak langsung menerima penghukuman Tuhan, ya. Kalau seperti zaman perjanjian lama dulu, ya, ketika umatnya tidak taat, langsung ya, langsung Tuhan menghukum, dan terlihat banyak orang yang mati, terkapar, dan sebagainya. Mungkin zaman sekarang ini Tuhan masih memberikan kemurahan dan kesempatan. Lalu janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan itu, atau berkata, oh aku berbuat jahat nggak apa-apa, aku berbuat dosa nggak apa-apa, nggak ada hukuman dari Tuhan karena tidak terjadi apa-apa.
Tentu hal itu pemikiran yang salah, pemikiran yang sesat. Tetapi sadarlah kalau itu jahat, itu dosa, hentikanlah dan belajarlah kita untuk setia kepada Tuhan. Setia bukan hanya datang ke gereja setiap hari Minggu, tetapi dalam keseharian kita, apakah kita mengikuti dan mengakui akan hukum-hukum Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, apakah sudah kita lakukan, apa yang Tuhan larangkan dalam kehidupan kita, apakah sudah kita hentikan. Ya. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran. Di dalam Amsal pasal 12 ayat 22, Amsal 12 ayat 22, orang yang setia dikenan oleh Tuhan. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Mari, kalau kita ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan, mari kita belajar untuk berlaku setia. Berlaku setia kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, mari kita mau kerjakan. Kita mau hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Janganlah kita hidup semaunya kita sendiri, ya. Kalau kita mood untuk melakukan firman Tuhan, lalu kita melakukan firman Tuhan. Kalau enggak mood, ya, apapun teguran Tuhan melalui siapapun, melalui nasihat apapun yang kita terima, lalu kita mengabaikannya, tentu hal itu akan mendukakan hati Tuhan. Amsal 19 ayat 22, Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Kesetiaan, ya. Kesetiaan. Dalam kitab Amsal ini, kesetiaan dikaitkan dengan dusta atau bohong. Kalau kita tidak setia, berarti kita berlaku dusta, ya. Kita tidak mengatakan sebenarnya, ya. Sifat setia itu berarti menepati janji, ya. Komitmen yang telah diikrarkannya itu dikerjakan. Kalau kita tidak mengerjakan, berarti kita adalah seorang pembohong. Kalau kita tidak setia, berarti kita seorang yang berdusta di hadapan Tuhan. Mungkin fisik kita masih ke gereja, tetapi hati kita sudah dipenuhi oleh hawa nafsu kejahatan. Hati kita dikuasai oleh keserakahan, hati kita dikuasai oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jangan sampai hal itu terjadi. Fisik di gereja, setia ke gereja, setia beribadah, hendaknya itu juga mempengaruhi kehidupan kita dalam karakter dan dalam tingkah laku kita, sehingga kehidupan kita dapat menyenangkan hati Tuhan dan kita dapat disukai oleh semua orang. Ayat yang terakhir, Amsal 25 ayat 13. Amsal 25 ayat 13, seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Orang yang setia akan menyegarkan hati sesamanya. Tapi orang yang berkhianat, ya, orang yang tidak setia, ya, itu sangat mendongkolkan hati, ya. Mungkin di depannya iya, di depannya injih, tetapi hatinya jengkel dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya seorang tuan yang memiliki hamba seperti itu akan menjengkelkan. Tetapi orang yang setia, orang yang melakukan apa yang menjadi kewajibannya dengan setia, dengan sungguh-sungguh, itu akan menyegarkan hati tuan-tuannya. Marilah pada malam hari ini kita menjadi orang yang setia, supaya kita mendapatkan
anugerah dan kelimpahan kasih daripada Tuhan. Jangan sampai kita tidak setia atau membelakangi Tuhan, ya, berkhianat kepada Tuhan, tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Tuhan. Ya. Tetapi biarlah kita belajar setia dari saat ini sampai seterusnya. Memang tantangan, rintangan, pergumulan itu pasti ada. Iblis pun pasti tidak senang terhadap kehidupan kita yang setia. Pasti ada usaha dari kuasa kegelapan untuk menjegal kehidupan kita lewat apapun, entah itu sakit penyakit, entah itu permasalahan keluarga, entah itu mungkin lewat permasalahan pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah, ketika tantangan, hambatan, himpitan itu ada terjadi, ingatlah jangan pernah kita melakukan kejahatan, janganlah kita lalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetap jalani apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, lakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita, Tuhan akan menyertai dan melindungi dan membela kehidupan kita. Amin. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Biarlah kehidupan kita semakin setia dan taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini atas pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami telah menyelesaikan doa malam pada hari ini. Biarlah Kau sempurnakan setiap pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu, sehingga semuanya berbau harum di hadirat-Mu, menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk kami tetap setia kepada-Mu. Setia bukan sekedar hanya rajin ke gereja, tetapi benar-benar setia melakukan apa yang menjadi hukum-hukum-Mu, apa yang menjadi perintah-Mu, meninggalkan kejahatan dalam hidup ini, meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan kemarahan, meninggalkan kejengkelan, sehingga hidup kami benar-benar bersih dan kudus di hadapan-Mu, sehingga hidup kami hidup yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi Roh Kudus-Mu terus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga Roh Kudus terus memimpin dan menyertai langkah hidup kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam terang kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua yang telah mengikuti doa malam pada hari ini, berkati dengan kelimpahan kasih-Mu, apa yang menjadi kebutuhan kami percaya Engkau Allah yang mencukupkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang itu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Kita bertemu lagi besok Jumat doa malam di jam 6:30 malam sampai dengan selesai. Tuhan Yesus memberkati.